Ya, kita sampai jam 15.50-an, 45 gitu ya. Jadi kita akhiri, kita lanjut foto bersama. Sehingga pulangnya mungkin lebih awal. Ada yang mau ditanyakan dari sesi hari ini atau mau di-sharingkan juga boleh. Iya. Ya, seiring dia punya jam terbang latihannya, dia objektivitasnya akan semakin banyak, lebih komprehensif ya, lebih taunya lebih banyak. Terutama bagi teman-teman yang non-Buddhis gitu ya. Objektifnya itu barangkali ya masih dalam bentuk penahanan dipaksa gitu ya. Tapi sebetulnya yang harus diketahui adalah objektif itu artinya apapun fenomenanya dia akan muncul dan lenyap gitu loh. Muncul dan lenyap. Nah itu setidaknya pengetahuan objektif itu yang harus ada. Jadi misalnya kayak rasa sakit. Kita setidaknya punya pemahaman, oke, sakit ini muncul dan lenyap. Sampai kita udah nggak bisa mampu tahan lagi. Jadi kalau misalnya hanya baru sekali, kemudian kita udah berpikir untuk pindah, itu terlalu cepat. Tapi kalau sampai 2, 3, kemudian 4, nggak tertahankan lagi, kita boleh pindah. Yang saya maksud untuk bertahan adalah supaya kita tidak membuat si kebencian itu muncul, sisi kanan ya, dan si keserakahan itu muncul. Kenapa? Karena biasanya kalau begitu sakit, respon alamiah kita adalah tidak menyukai, karena dia unpleasant. Dan pasti kita akan mencoba untuk membuat dia tuh langsung dialihkan gitu. Tanpa sadar ternyata bukan hanya kebencian yang ketika kita menggerakkan kaki sepintas itu, ada kegelisahan. Dan nanti itu akan jadi kebiasaan yang buruk. Maka saya setuju kalau misalnya kalau kita yang pemula kan mungkin hanya mempunyai sekali 2 kali tahannya, nggak apa-apa. Tapi harus bertekad setiap sesi dia ditingkatkan. Karena namanya latihan. Jadi hari ini misalnya, saya cuma bisa mampu tahan 2 kali aja nih. Atau kalau hitungan waktu dari 30 menit saya cuma bisa bertahan 10 menit, saya sisanya pindah. Nggak apa-apa. Tapi berikutnya harus bertekad gimana tambah 2 atau 3 atau 5 menit. Sehingga nanti dia sampai objektivitasnya makin meningkat karena dia punya kemampuan menahan itu. Nah, pindahnya gimana? Boleh nggak kita pindah? Boleh. Jadi misalnya posisi duduk gini kan sakit. Tapi semuanya harus dalam pengawasan dari perhatian penuh kita, mindfulness itu. Sehingga geraknya itu bukan seperti begini gelisah. Tapi geraknya dia betul-betul dalam proses kita mengamati. Boleh aja. Boleh aja. Tapi kalau kita mampu bertahan sampai beberapa kali, itu jauh lebih baik. Karena setiap ada pergerakan dari badan, konsekuensinya konsentrasinya pecah gitu loh. Restart dari awal lagi. Bisa dipahami ya? Gak masalah, beda-beda. Jadi antara orang yang satu karena dia udah sering latihan, yang satunya itu baru pertama kali, kalau diminta sama-sama 1 jam, yang paling menderita yang satu yang belum pernah ini kan. Tapi kalau objektif tengah-tengah 30 menit, kita udah tentukan 30 menit berusaha sebisa mungkin bertahan. Netral, karena bagi si orang yang sudah sering latihan, 30 menit nggak sulit. Tapi bagi orang yang belum pernah latihan, 30 menit masih terjangkau. Jadi objektifnya itu adalah satu poinnya adalah objektifnya di mana waktu itu dari tentukan 30 menit, kita bertahan 30 menit. Kalau belum bisa harus pindah sekali nggak apa-apa. Tapi berikutnya kita harus tambahkan durasinya.
Dengan begitu nanti kita latihan. Bisa dipahami ya? Kayaknya tadi saya ngomong yang pertama agak muter. Tapi yang terakhir itu yang harus dimengerti bahwa objektif itu adalah sesuai ketentuan yang kita sepakati bersama-sama. Jadi kalau misalnya kita tentukan 30 menit, ya kita 30 menit coba bertahan. Kalau harus baru 15 menit kena split 2 kali karena harus pindah posisi, gak apa-apa, tapi berikutnya harus belajar. 15 tambah lagi 17 tambah 20. Nanti dia akan mengubah kita punya fleksibilitas dari kaki dan fleksibilitas mental. Tahu ya, fleksibilitas mental ya. Jadi nggak banyak excuse. Maksudnya sakit sedikit langsung kita pindah, sakit sedikit kita langsung pindah. Karena ada orang ya, meditasi ini udah tua juga. Maksudnya bukan tua, nanti tersinggung. Udah senior gitu ya. Bisa bertahan loh, dia bisa sampai 1 jam. Padahal kalau saya tanya, aku bisa bertahan 1 jam, apakah bisa fokus pada objek? Enggak. Tahu karena apa dia bisa bertahan? Karena keyakinan sama guru pembimbingnya. Guru pembimbingnya, kamu bertahan sejam, jangan gerak. Bisa loh dia. Padahal begitu saya perhatikan dari dekat, keringatnya udah bercucuran itu. Benar. Dia setiap, ini orangnya di Bali, dia setiap kali meditasi, kan saya kan yang terjemahkan ke bahasa Inggrisnya kan, ke gurunya. Setiap kali dia meditasi dari hari pertama sampai hari 10, beberapa sesi, gak ada yang lain masalahnya, sakit. Tapi anehnya dia bertahan dan ikut ketagihan terus menerus. Entah itu kebijaksanaan yang mana, tapi dia didasarkan pada keyakinan tuh. Saya yakin sama guru pembimbing saya ngomong A, saya ikutin. Sampai guru pembimbingnya bilang gini, wah kayaknya kamu memang lakukan meditasi untuk kebajikan aja, next life kamu lakukan lagi dah. Soalnya kebijaksanaannya kurang gitu loh. Dia hanya bertahan, pakai usaha, tapi nggak punya konsentrasi yang cukup. Nggak punya konsentrasi yang cukup. Jadi kadang-kadang orang kebijaksanaannya macam-macam. Tapi kalau kita setidaknya belajar hari ini, kita lihat nih dari jalan, dari duduk, kan kita lihat tuh sakit apapun yang muncul, dia muncul sebentar, kemudian perlahan-lahan berkurang ya, kemudian lenyap. Itu adalah insight pengetahuan supaya nanti ke depan kita lebih jadi lebih objektif. Oke ya, bisa dipahami ya. Saya pengen nanya, Bro Johan, brother, tadi kan kita masih ngamati, terus kemudian apa yang dominan, fisik atau kemudian perasaan atau pikiran, masa lalu ataupun masa yang depan. Tadi saya ngerasain terhadap fisik, makanya tadi saya beberapa kali batuk, seperti kayak saya batuknya nggak biasa tuh, kayak nggak bisa nafas gitu. Mungkin karena saya juga pemula ya sering meditasi, tapi pernah meditasi belajar juga gitu, tapi nggak sedalam ini, jadi tentang posisi gitu. Jadi tadi saya praktekin kayaknya mungkin benar gitu posisinya, saya ngerasa biasanya kesemutan sampai kebas banget gitu, tadi memang jadi enak gitu, benar-benar kayak nggak kesemutan berat banget gitu. Cuman akhirnya menyerangnya di diafragma kayaknya ya. Jadi saya tadi karena udah nggak tertahankan, akhirnya saya memutuskan untuk minum beberapa kali gitu. Saya ingin nanya, apakah Bro Johan tuh bisa memberitahu gitu tentang relasi bahwa meditasi itu terhadap kesehatan gitu, terhadap tubuh, mungkin ya kayak kita checking gitu bahwa diri kita ini sakit misalnya. Mungkin banyak gitu ya sebenarnya, kalau kita cari di Google riset itu akan keluar, tapi sepengalaman Bro Johan gitu, meditasi itu dapat menyembuhkan nggak sih gitu? Kita kita semua punya penyakit ya pastilah ya di dalam tubuh kita gitu, entah itu mungkin
rematik atau kemudian migran gitu segala macam. Apakah itu bisa menyembuhkan seperti itu? Terima kasih. Ini pertanyaannya kalau meditasi sama senior gitu ya. Pertanyaannya tentang sakit gitu ya. Begini, saya punya 2 cerita. Satu cerita adalah mungkin ada 7 bulan lalu. Saya nggak tahu dari mana orang itu dia hubungin saya, dia bilang mau latihan meditasi secara online. Saya tanya kenapa mau latihan meditasi. Dia nggak pernah meditasi padahal Buddhis. Dia bilang dia kena cancer cervix, kanker cervix stadium 3. Jadi awal dia online dengan saya, dia bilang dia baru dideteksi kena kanker cervix. Fisiknya sakit, mentalnya juga sakit banget. Sampai dia bilang di pertemuan kedua itu, dia bilang saluran pencernaannya tuh seperti tersumbat. Entah kenapa kemarin udah pertemuan ke-10, jadi dia minta 10 pertemuan. Di pertemuan ke-10 dia bilang kanker saya sembuh. Udah nggak ada lagi. Memang itu bukan satu-satunya tentang meditasi. Dia ada ikut radiasi, dia ada ikut kemoterapi. Tapi poinnya adalah dia mau latihan meditasi di mana pikirannya lebih rileks. Itu membantu dia punya recovery-nya lebih cepat. Jadi selama saya bilang oke, punya 2 keterampilan ini aja. Maksudnya kalau misalnya ada pikiran-pikiran yang negatif, abaikan. Nanti kalau misalnya ada hal-hal mungkin yang perlu dilakukan ketika dia muncul seketika, kita perlu kerjakan. Ya kan? Karena saya bilang, meditasi ini kan seperti kita membaca sinyal tubuh dan pikiran kita. Kadang-kadang kita dalam keseharian, karena saking sibuknya kita nggak bisa baca sinyal tubuh kita. Ada bagian tertentu yang sakit, kita nggak bisa rasakan. Tapi begitu duduk meditasi, misalnya ada bagian tertentu yang sakit terus-menerus, dan di situ terus-menerus, itu sinyal bagi pikiran, bagi kita, bahwa ada something wrong gitu loh. Kamu harus benarkan. Nah kalau yang kayak gitu, berarti bermanfaat. Tapi lihat dulu waktunya, kapan mau dikerjakan, ditunda atau dilakukan sekarang. Dia hanya bawa 2 modal itu aja, dia bisa sembuh dari kansernya. Tapi saya nggak pernah klaim itu bahwa hasil dari meditasi, karena dia pernah lakukan juga intervensi yang lain. Tapi dia sendiri yang mengakui bahwa ini blessing in disguise. Dia bilang bahwa saya nggak pernah meditasi, gara-gara cancer sih jadi meditasi. Dan dia bilang mungkin kalau nggak meditasi pikiran saya jauh lebih khawatir. Nah mungkin dia bisa membantu dari sisi itu. Kalau teoritis dan juga dari riset ilmiah, ya memang semuanya mendukung gitu loh ya, adanya hubungan. Tapi saya nggak mau bahas itu karena saya bukan peneliti. Kemudian ada satu lagi, kemarin saya di Bali, jadi ada komunitas meditasi di Wihara Buddha Guna, Bu Mahayani itu namanya Wulan. Wulan itu apa ya, saya lupa ya. Oh, warga usia lanjut. Jadi yang meditasi itu 70 ke atas. 70 ke atas. Saya udah tahu dari awal, saya tebak pasti pertanyaannya nggak lain daripada rasa sakit gitu kan. Nyata benar, pas di akhir itu kita ada meditasi seharian, dia merasa happy bahwa ditemani dan sebagainya. Kemudian dia bilang, ini gimana ya, kok saya meditasi di bagian saya yang ini kok sakit terus, di bagian belakang. Terus saya bilang, itu sakitnya hanya ketika meditasi doang, atau bahkan dalam keseharian? Dalam keseharian juga sakit, saraf kejepit. Dia bilang dia punya saraf kejepit yang dokter bilang udah nggak bisa obati. Terus saya bilang aja begini, ya udah, berarti itu adalah kita belajar gimana cara terima kondisi yang tak terhindarkan itu. Kalau fisik kita udah nggak bisa disembuhkan secara totally gitu ya, ya udah gimana kita bangun fleksibilitas mental kita. Belajar untuk terima begitu yang tidak menyenangkan muncul, nah coba rilekskan supaya dia ke tengah lagi, supaya dia nggak menimbulkan kebencian. Karena itu konsekuensi dari usia tua. Nah kadang-kadang kita juga begitu. Kenapa ya meditasi dari sejak 5 tahun lalu saya sakitnya di situ terus? Bukan salah alas duduknya, bukan salah pantatnya, tapi memang Anda mungkin punya penyakit yang Anda nggak deteksi sebelumnya. Nah meditasi itu dia memberikan sinyal, naik ke atas dia tuh, sinyal tubuh yang kita nggak bisa baca dalam keseharian.
Dan sinyal pikiran berupa kekhawatiran, trauma, ketakutan. Kan begitu kita meditasi kadang-kadang dia muncul kan. Dalam keseharian dia nggak bisa muncul. Dia butuh kondisi yang tenang baru dia bisa memberikan sinyal itu. Nah, meditasi membantu dalam hal tersebut. Tapi mungkin sebagai penenang bagi Anda, kemarin waktu saya di Batu 2 tahun lalu kan Dhamma Dipa kan buka udah dari 2023. Itu entah di batch keberapa yang meditasi 3 hari 2 hari itu tiba-tiba ada bapak-bapak datang, rambutnya putih, dia badannya kurus, tapi dia nggak pernah meditasi. Saya tanya, kenapa bapak meditasi di sini? Ya, saya di Malang nggak ada teman untuk meditasi, kemudian saya datang ke wihara ini aja. Terus dia bilang lagi spesifik, saya meditasi karena saya punya sakit di L4 L5 itu, dan dokter bilang sejak 15 tahun lalu nggak bisa sembuh. Saya bilang, ya gampang itu, duduk aja pakai diganjal pantatnya, 2 sesi 30 menit sembuh dia. Dan gara-gara sembuh itu dia ikut meditasi sampai 20 kali batch. Dan gara-gara meditasi itu dia belajar Vipassana, belajar Abhidhamma. Padahal dia dulunya Buddhis yang nggak pernah ke wihara, nggak pernah meditasi. Hah? Apa? Buddhis KTP. Tapi gara-gara L4 L5 nya sembuh, dia meditasi terus. Sampai saya bilang, wah ini peserta paling rajin di tempat kita. Setiap sesi dia datang. Dia duduknya tegap sekali itu. Saya punya fotonya, orangnya ada, sering saya jadikan contoh itu. Itu gara-gara sakitnya sembuh secara fisik, makanya latihan. Dan kenapa saya tadi sampaikan topik pertama itu tentang 5 rintangan batin. Dia yang kasih usulan. Samanera, tolong jelaskan ke peserta itu pertama-tama tentang 5 rintangan batin. Jadi saya dengarkan, oh ya bagus juga. Makanya saya bikin slide tadi. Dia yang kasih masukan, padahal dia belajar jadi Buddhis itu baru. Dan gara-gara itu dia belajar Abhidhamma dan Vipassana. Orangnya no complain. Makanya saya senang ketemu orang-orang yang praktisi meditasi Vipassana. No complain. Apapun oke. Ya itu beberapa 2-3 cerita lah kira-kira apakah meditasi bisa membantu, banyak membantu. Saya punya minus waktu saya jadi samanera awal, minus saya 3 kalau nggak salah, 300. Entah gimana saya meditasi setiap sesi semester itu kan ada 10 hari, sampai di semester ke-4 atau ke-5 minusnya langsung turun 0,25. Jadi saya nggak pakai kacamata lagi sekarang. Kemarin waktu saya jadi samanera, waktu di podcast itu cuma kiasan aja. Padahal minus saya yang besar itu waktu saya semester awal. Saya tanya sama saya Edo, kenapa ini bisa dia berkurang minusnya? Ya karena kemampuan konsentrasi dia masih bisa diperbaiki karena usianya masih muda. Ini inspirasi bagi yang pakai kacamata. Nggak bercanda. Tapi benar, makanya saya udah nggak pakai kacamata lagi. Kekuatan konsentrasi itu dia memproduksi sel-sel yang positif di tubuh kita. Makanya kalau ibu bapak rutin meditasi, kalau secara teori Dhamma memang tidak ada yang didapatkan, tapi melepaskan. Tapi begitu kemarin di wihara saya dikasih tahu, nggak begitu Johan, ada yang didapatkan. Jadi kelihatan lebih glowing, lebih muda, nggak ada keriputnya. Oh gitu ya, besok saya tambahkan di poster deh, biar yang wanita-wanita lebih banyak yang join. Tapi itu bukti bahwa meditasi memproduksi sel-sel yang positif di tubuh kita. Gitu ya. Nggak tahu di sini ada yang punya kendala secara fisik? Nggak ada. Kalau nggak ada jangan diada-adakan. Saya sering banget ngatasi teman-teman yang non-Buddhis. Dia punya permasalahan psikis. Ada waktu nggak masih? Saya cerita satu ya. Jadi ada satu orang, dia laki-laki. Ini kalau direkam di off record aja. Jadi ini ada orang laki-laki. Dia dari usia 6 tahun. Dia kena ini pelecehan